Ya kadang ada yang membedakan antara pengetahuan dan hikmat gitu ya. Aku nggak tahu, agak sulit agak sulit menjelaskan batasnya. Tapi pengetahuan itu kan SS gitu ya. Misalnya orang ngerti, oh dengan roda itu benda berjalan lebih cepat kalau diberi roda daripada didorong. Itu ilmu pengetahuan. Hikmahnya di mana? Hikmahnya kalau bagi saya, hikmat itulah batasannya, ngerti batasan gitu ya. Jadi kalau saya pakai roda, jelas tidak merusak bendanya. Kalau nggak diberi roda, kan gesekan. Nah, itu bagian dari hikmat. Kalau saya ya, cara membedakan. Sama seperti orang, ini filosofi sekali. Bahasan optimal dan maksimal. Orang, kalau belajar maksimal, itu SKS ya, sistem kebut semalam. Kamu belajar, semua ilmu masukin tanpa henti, itu maksimal. Tapi nggak optimal, kenapa? Pagi malah ngantuk, nggak bisa mengerjakan, stres, kurang tidur. Nah, itu tidak optimal. Maksimal tapi tidak optimal. Sama seperti mesin. Kalau orang pengen menaikkan tenaga, itu kan RPM-nya dinaikkan. Tapi orang nggak ngerti bahwa menaikkan RPM tidak jaminan tenaganya tambah. Nah, makanya ada namanya tes, apa itu kalau di mesin ya? Tes. Jadi mesinnya diputar, dihidupkan, itu gaspol. Aku lupa tesnya, nama tesnya. Dino tes ya, Dino tes. Jadi kalau orang di motor di Dino tes atau mobil Dino tes, nanti kelihatan. Jadi kenaikan RPM itu tidak serta-merta menaikkan tenaga. Bahkan seringkali pada tahap tertentu RPM-nya tambah, tenaganya turun. Nah, itu namanya maksimal, optimalnya di situ. Jadi optimal tenaga di RPM misalnya ini sesuai desain mesin. Misalnya kayak rata-rata mesin yang bukan sport itu 9.000 rata-rata ya. 9.000 10.000 itu udah tinggi sekali. Jadi RPM-nya dipaksa naik dengan ECU-nya dinaikkan jadi 13.000 misalnya. Tidak jaminan tenaganya naik. Gitu. Sama seperti ini pertanyaan Okta Andi tadi. Kamu belajar hal-hal yang di luar kemampuan otak, mentok, jeblok malah otak itu. Nggak sesuai. Nggak optimal. Jadi outputmu, produktivitas tidak maksimal. Kenapa? Karena ilmumu hilang. Jadi memorimu cuma 1 mega diisi 5 mega hilang ya, 4 mega hilang. Jadi otaknya udah mentok, diisi terus, malah yang asli, yang awal itu hilang. Jadi di replace, diganti. Maka hikmat itu ngerti optimal. Pengetahuan itu ngerti maksimalnya. Hikmat ngerti optimalnya. Itu filosofi sekali. Gitu. Jadi kita harusnya mencapai hikmat, hokmah. Siapa yang memberi hokmah? Itu Tuhan, roh Tuhan. Ibu hikmat kalau di Amsal ilustrasinya ibu hikmat. Lady wisdom. Jadi hikmat itu digambarkan seorang ibu mengajari anak-anaknya. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu dianggap anak-anaknya adalah hasil dari ibu hikmat. Jadi kalau hasil pekerjaannya bodoh seperti tadi lulusan fisika yang nulis matahari mengelilingi bumi, artinya dia tidak berhikmat. Kenapa? Ilmunya saja salah, batasan-batasannya salah. Batasan ilmunya salah gitu. Jadi kalau masih ada kalau orang umum percaya bumi datar misalnya, kadang orang ketawa. Tapi kalau orang lulusan fisika terus ngomong matahari mengelilingi bumi, itu sudah bukan lagi lucu gitu, itu bodoh. Mungkin gelarnya perlu dicopot gitu. Atau misalnya dokter teologi terus ngomong hal tertentu yang berlawanan dengan bahasa Ibrani misalnya, ya itu kan bodoh. Itu bukan lagi lelucon gitu. Itu nggak bisa dijadikan joke gitu. Itu bodoh gitu. Nggak pantas gitu ya. Kalau dia sarjana teologi wajar gitu ya, karena memang sarjana teologi tuntutannya tidak segitunya. Tapi kalau sudah doktor, terus kayak kemarin lulusan doktor, tapi Yesua Hanotri wa melek Yehudim lah. Dari mana wa meleknya? Tidak ada. Seorang dokter kok mengatakan hal-hal yang di luar teks. Nah, makanya itu bukan lagi lelucon, itu bodoh gitu. Copot aja gelarnya kalau saya gitu. Gitu. Jadi ya itu contoh dari Jewish tadi banyak sekali. Itu bukan contoh yang simple. Ada
Ada banyak lagi yang yang lucu lah. Ya kalau saya lucu tapi juga bodoh gitu. Nggak normal bagi logika orang yang kecerdasannya normal. Padahal yang lulusan teologi, kadang keturunan Yahudi, tapi ya bodoh gitu. Sama seperti kemarin saya bahas poligami. Yahudi itu ikut-ikutan Kristen, karena Kristen sudah 1000 tahun lebih dulu tentang monogami. Mereka di wilayah Kristen kesulitan poligami, akhirnya ikut monogami. Artinya, ya mereka tidak cerdas-cerdas amat ternyata. Gitu. Padahal seharusnya mereka cerdas. Gitu. Mereka juara di bidang kecerdasan. Tapi kenapa soal teologi kok jadi bodoh? Selaputnya mungkin masih terselubung. Masih diselubungi. Iya. Ya, padahal konsep-konsep yang kita pelajari kan banyak dari Jewish. Ya. Betul. Tapi kok dari mereka sendiri. Makanya aku dulu heran. Kenapa saya yang paham? Ya? Otak gila kok malah paham. Gitu. Ya, kembali lagi, itu kan karena dipilih kan. Tuhan yang milih. Nah, dulu kan aku bingungin Tuhan milih atau tidak. Tapi kan udah tahu ternyata itu dipilih. Ya sekarang. Dengan bukti-bukti. Iya, bukti-buktinya udah banyak. Pengalaman-pengalamannya. Iya. Kalau sekarang sudah nggak ragu gitu. Tapi kan dulu kan sulit gitu ya. Karena betul, kan goyim gitu ya, non Jewish gitu ya. Ya kan, Akang juga pernah bilang kan, loh, karena si Salomo ya itu kan yang buat orang Yahudi untuk tidak berhikmat lagi. Itu kan itu aku mau bilang celah itu, tapi memang kita bisa pakai, kita jadi bisa berhikmat, kita bisa lebih dari mereka. That's true gitu. Jadi aku juga nggak tahu siapa yang memberiku ide tentang itu ya. Jadi waktu itu kan saya kan begini ya pengalaman. Pokoknya saya meminta Tuhan, pokoknya mintalah gitu. Pokoknya bagikanlah. Jadi istilah yang ku pakai itu bagikanlah, bukan berikanlah, bukan yang lain, tapi bagikanlah gitu. Jadi Tuhan punya sesuatu kayak bagikan aku sih, sebagian saja gitu. Saya tahu tidak mungkin semuanya gitu. Tapi begitu saya sambil baca itu ya Salomo, tidak ada raja Israel yang lebih berhikmat daripada Salomo sebelum dan sesudahnya. Saya kan sudah Salomo gitu ya. Jadi terus saya mikir, loh saya kan bukan raja Israel secara silsilah gitu ya. Nah, makanya kan saya menonjolkan non Jewishnya gitu loh. Wah ada celah ini, saya bisa berhikmat gitu. Saya bukan raja Israel secara silsilah. Makanya ketika saya bilang, loh saya kan non Jewish, ini kan ilmunya Jewish, kenapa diberikan ke saya gitu. Menang banyak jadi. Iya. Harusnya kan Jewish yang juara gitu loh. Itu ilmu nenek moyang mereka. Kayak Yakob Baruk terus juga aku pernah aku bilang aku nge-add 2 rabi mesianik, Ishak Safira sama Mordecai Griffin ke grup El Sadik. Mereka marah gitu. Karena loh ini non Jewish mempelajari Torah, ngajari kami tentang Torah. Dia seperti itu sikapnya. Kesombongan ya. Ya itu maksudnya aku merasa wajar gitu. Iya sih, itu kan ilmumu gitu ya. Ilmu leluhurmu gitu ya. Di Jawa kan tidak ada. Makanya saya suka ini, tes powernya begitu. Ilmunya Jawa, ilmunya Jewish saya adu gitu. Dan menang. Ya, ternyata kan di Jawa misalnya kan ada penyembahan pohon, bahkan saya kan pernah dianggap karena saya dianggap pakai udeng gini ya. Saya tuh didakwa gimana sudah nyembah pohon atau belum di salah satu grup. Jadi saya dianggap penyembah pohon gitu karena pakai pakaian Jawa gitu. Terus saya mikir, iya sih Jawa memang punya penyembahan pohon. Makanya tadi saya bilang, penyembahan kepada pohon itu kerinduan manusia kepada pohon kehidupan di Eden. Jadi siapapun bangsa yang nyembah pohon itu keturunan Adam. Itu bukti sosiologis, bukti antropologis. Jadi manusia siapapun yang rindu menyembah pohon itu menanti-nantikan pohon kehidupan di Eden.